Oke, selamat siang, bolos sahabat Wahyu Farm. Kali ini saya akan membedakan mana telur yang ada embrionya dan mana telur yang tidak embrio atau tidak sehat. Nah, ini contoh indukan yang saya copy paste dari telur ayam bangkrok dan dirami oleh ayam Birma. Untuk lebih detailnya nanti malamnya, bolo. Oke, jadi kenapa saya itu memindahkan telur dan dirami oleh ayam Birma? Karena ayam bangkok ini dia itu tidak mau mengerami telurnya dan malah mengerami telur mentok yang ada di bawah tanah, yang ada di tanah ya, bolo. Kenapa ya itu kira-kira? Boleh ada masukan atau bisa di komen-komen di bawah. Kembali lagi ke judul yang pertama, kita itu di sini mau membedakan telur yang ada embrionya dan tidak fertile ya, bolo. Untuk lebih jelasnya malam ya menggunakan senter. Untuk siang hari kemungkinan itu tidak jelas. Teman-temanku semuanya, sahabat Wahyu Farm, telur ayam itu tidak selalu mengandung embrio. Embrio hanya terbentuk jika ayam betina kawin dengan ayam jantan sehingga terjadi pembuahan. Telur yang sudah dibuahi tetap dapat dihasilkan oleh ayam betina, tetapi tidak memiliki calon anak ayam di dalamnya. Mengapa bisa begitu? Karena tidak ada embrio yang berkembang. Telur tersebut tidak akan menetas. Anak ayam hanya dapat terbentuk dari telur yang telah dibuahi hingga dirami pada suhu yang sesuai dengan proses perkembangannya sendiri. Teman-teman sekalian, di sini jika suhu pengeraman tidak sesuai embrio ayam yang dibutuhkan, suhu yang stabil sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius. Jika suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi, perkembangan embrio dapat berhenti. Mengapa bisa begitu? Kelembapan tidak tepat. Kelembaban yang terlalu rendah atau terlalu tinggi selama pengeraman dapat mengganggu perkembangan embrio dan menyebabkan kematian sebelum menetas. Kualitas telur kurang baik. Telur yang terlalu tua, retak, atau mengalami gangguan selama pembentukan dapat menghasilkan embrio yang lemah. Begitu kira-kira. Para sahabat Wahyu Farm, di sini kekurangan nutrisi pada induk itu dapat mengakibatkan embrio tidak sehat atau cacat atau tidak dapat menetas. Selanjutnya, jika induk ayam kekurangan nutrisi tertentu, embrio mungkin tidak berkembang dengan sempurna. Infeksi bakteri atau jamur itu bisa jadi. Mikroorganisme yang masuk melalui pori-pori atau retakan cangkang dapat merusak embrio. Bisa jadi karena kelainan genetik. Kadang-kadang embrio mengalami cacat genetik sehingga tidak mampu melanjutkan perkembangan hingga menetas. Prinsip ini berlaku secara umum pada semua hewan yang bertelur. Embrio hanya dapat berkembang apabila terjadi pembuahan pada spesies yang memerlukannya dan tersedia kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Jika embrio mengalami gangguan seperti kekurangan nutrisi, suhu yang tidak sesuai, infeksi, kelainan genetik, atau faktor lingkungan lainnya, perkembangannya dapat terhenti sehingga telur gagal menetas. Meskipun setiap proses spesies memiliki karakteristik yang berbeda, dasar biologis perkembangan embrio dan penetasan pada hewan bertelur mengikuti prinsip yang sama. Begitu, sahabat Wahyu Farm. Telur fertil ditandai dengan adanya jaringan pembuluh darah yang terlihat saat diteropong menggunakan senter. Pembuluh darah ini menunjukkan embrio sedang berkembang di dalam telur. Sebaliknya, jika telur non-fertil tidak menunjukkan pembuluh darah, sehingga bagian dalam telur tampak seperti jernih dan tidak terjadi perkembangan embrio. Jika terlihat pembuluh darah saat diteropong, kemungkinan besar telur tersebut fertil dan embrio sedang tumbuh. Teman-temanku sekalian, ini adalah contoh kedua di mana telur ini adalah telur non fertil ya. Terlihat dari segi dalam telurnya itu tidak terlihat sama sekali ada rambatan darah yang mengalir.
yang merambat di atas atau bawah telurnya. Jadi ini adalah telur non fertil. Oke teman-temanku sekalian, bagaimana cara mengolah telur yang non fertil ini dan kemanakah kita harus mengalokasikannya? Next video berikutnya, ikuti terus channel Wahyu Farm biar gak ketinggalan info seputar perayaman dan permentokan lainnya.